slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali jadi yang tercepat tes hari kedua di Buriram, Thailand, jelang MotoGP 2025, bikin bos Ducati bangga. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan menjadi pembalap tercepat. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24 milik tim Ducati Lenovo, Marquez mencatatkan waktu 1 menit 28,855, hanya terpaut 0,155 detik dari rekor lap yang ditorehkan Francesco Bagnaia pada tahun 2024. Posisi kedua ditempati oleh adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing dengan motor Ducati GP24. Alex mencatatkan waktu 1 menit 29,034, hanya 0,179 detik di belakang Marc. Sementara itu, pendatang baru Pedro Acosta dari tim KTM Factory Racing berhasil menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29,133. Performa impresif Marc Marquez ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam menjinakkan mesin Desmosedici GP24 yang dikenal ganas, tetapi juga membuat General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa bangga. Dall'Igna sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa masalah kualifikasi yang dialami Marquez akan segera teratasi setelah bergabung dengan tim resmi Ducati. Setelah tes di Malaysia, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam time attack, yang menjadi modal penting untuk mengejar gelar juara di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa motor serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Barcelona dan Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Pedro Acosta, yang baru saja naik ke kelas MotoGP, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pendatang baru. Meskipun sempat mengalami kecelakaan tanpa cedera serius pada hari sebelumnya, Acosta mampu bangkit dan mencatatkan waktu yang kompetitif. Penampilannya ini menegaskan bahwa ia siap bersaing dengan para pembalap senior di kelas utama. Di sisi lain, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia mengalami hari yang kurang memuaskan. Setelah menunjukkan performa kuat di Sepang, Bagnaia menghadapi berbagai masalah mekanis di Buriram dan hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 29,378, terpaut setengah detik dari Marquez. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan berharap dapat memperbaiki performanya di hari-hari tes berikutnya. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati untuk menentukan pilihan antara model GP24 dan GP25. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyatakan bahwa mereka saat ini menggunakan mesin GP24 karena dianggap lebih membantu, terutama dalam hal pengereman. Performa impresif dari kedua Marquez dengan GP24 semakin menguatkan preferensi terhadap model ini, meskipun GP25 menawarkan beberapa peningkatan. Secara keseluruhan, hasil tes di Buriram menunjukkan dominasi Ducati, dengan 6 motor mereka menempati posisi 6 besar. Hal ini mengingatkan pada dominasi serupa yang terakhir kali terjadi pada tahun 1997 oleh Honda. Namun, dengan kompetisi yang semakin ketat dan tim-tim lain yang terus berbenah, musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dengan performa impresif dari para pembalap dan perkembangan positif dari tim, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia dengan Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara? Hanya waktu yang akan menjawab.
namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kuasai sesi tes pramusim MotoGP 2025 di Buriram. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dalam sesi tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, pada Rabu, 12 Februari 2025. Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi sore dengan catatan waktu 1 menit 29,184 detik, mengungguli para rivalnya di lintasan. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 diwarnai dengan berbagai kejutan, terutama dari dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Keduanya dikabarkan hanya menggunakan motor tahun lalu, Desmosedici GP24, tanpa ada pengujian mesin baru, sasis baru, maupun aerodinamika baru yang sempat dicoba pada sesi tes sebelumnya di sirkuit Sepang, Malaysia. Reporter MotoGP, Jack Appleyard, mengonfirmasi bahwa Ducati tidak membawa inovasi terbaru ke Buriram. Baik Bagnaia maupun Marquez hanya bekerja dengan GP24. Mesin baru, sasis baru, dan aero baru telah hilang dari Sepang, ujar Appleyard, seperti dikutip dari Crash.net. Meski hanya mengandalkan motor versi tahun lalu, performa Marquez dan Bagnaia tetap kompetitif. Pada sesi awal, keduanya mampu menempati posisi 10 besar. Marquez bahkan mengakhiri sesi pertama di posisi keempat dengan hanya terpaut 0,262 detik dari pembalap tercepat saat itu, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Sementara itu, Bagnaia menempati posisi ketujuh. Hari pertama tes di Buriram diwarnai dengan suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius, memberikan tantangan tambahan bagi para pembalap dan tim dalam mengatur strategi pengujian motor. Sesi tes juga diwarnai insiden ketika Joan Mir mengalami kecelakaan. Beruntung, pembalap Honda tersebut tidak mengalami cedera serius dan dapat kembali ke paddock tanpa masalah berarti. Di sisi lain, rekan setimnya, Luca Marini, mencatat hasil terbaik untuk Honda dengan performa yang cukup stabil sepanjang sesi tes. Seiring berjalannya sesi sore, Marc Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam catatan waktunya. Setengah jam sebelum sesi berakhir, Marquez berhasil naik ke posisi kedua, hanya terpaut 0,126 detik dari Alex Marquez yang masih memimpin. Namun, menjelang akhir sesi, kejutan terjadi. Marc Marquez sukses mencatatkan waktu terbaik dan menggeser posisi sang adik, Alex Marquez. Dengan keunggulan hampir 0,4 detik, Marquez memastikan dirinya sebagai pembalap tercepat pada hari pertama tes pramusim di Buriram. Salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya dalam tes ini adalah apakah Ducati Lenovo menggunakan sepenuhnya motor GP24 atau kombinasi dengan teknologi baru dari GP25 dalam bentuk hybrid. Pasalnya, tes di Buriram dianggap sebagai momen krusial bagi pabrikan seperti Ducati, KTM, dan Aprilia dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan pada musim 2025 dan 2026. Ducati dikenal sebagai tim yang selalu berinovasi dalam hal aerodinamika dan performa mesin. Namun, keputusan untuk hanya menggunakan GP24 dalam tes kali ini menimbulkan spekulasi apakah mereka tengah merancang strategi tersendiri menjelang musim baru. Bagnaia, yang juga tampil cukup solid, tampak tidak terlalu memaksakan diri untuk mencatatkan waktu tercepat. Ia fokus pada pengumpulan data dan pengujian setelan motor, yang kemungkinan besar akan menjadi dasar bagi Ducati dalam pengembangan lebih lanjut. Tes pramusim di Buriram memberikan gambaran awal mengenai peta persaingan di MotoGP 2025. Ducati masih menjadi tim yang dominan, namun pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia juga diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Keberhasilan Marc Marquez menjadi yang tercepat di hari pertama tentu memberikan sinyal kuat bahwa ia siap untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini. Setelah kepindahannya ke Ducati Lenovo, banyak yang menantikan apakah Marquez dapat kembali ke performa terbaiknya dan menantang dominasi Francesco Bagnaia. Dengan masih tersisa beberapa hari lagi dalam rangkaian tes pramusim, para pembalap dan tim masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan.
MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik, terutama dengan banyaknya perubahan strategi dan adaptasi teknologi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hari kedua tes pramusim di Buriram akan menjadi ajang yang lebih menarik untuk melihat apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya atau justru ada kejutan dari pembalap lain yang mampu mencatatkan waktu lebih baik. Semua mata kini tertuju pada Ducati Lenovo dan strategi mereka untuk menghadapi musim baru yang penuh tantangan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tukar Davide Tardozzi, Ducati bakal gunakan mesin lama untuk MotoGP 2025. Menjelang tes pramusim Thailand, Ducati dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu disebut-sebut akan tetap menggunakan mesin Desmosedici GP24 dibandingkan mengadopsi versi terbaru, yakni Desmosedici GP25. Keputusan ini dipicu oleh berbagai evaluasi yang dilakukan selama pengujian, di mana dua pembalap utama mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, menemukan sejumlah kelemahan pada GP25 dibandingkan dengan pendahulunya. Faktor utama yang menjadi perhatian adalah performa pengereman dan kemampuan menikung motor terbaru Ducati tersebut. Ducati awalnya telah mengembangkan mesin baru untuk musim 2025 guna meningkatkan performa secara keseluruhan. Namun, dalam serangkaian uji coba, baik Marquez maupun Bagnaia merasakan bahwa Desmosedici GP25 tidak menawarkan peningkatan signifikan dibandingkan GP24. Justru, mereka mengalami kesulitan dalam pengereman dan kestabilan saat masuk ke tikungan, dua aspek krusial dalam kompetisi MotoGP. Hal ini menjadi pertimbangan besar bagi Ducati karena regulasi baru mengharuskan tim memilih spesifikasi mesin yang akan digunakan selama 2 musim ke depan tanpa ada pengembangan lebih lanjut. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, akhirnya membongkar keputusan yang tengah dipertimbangkan oleh pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa Ducati tidak ingin mengambil risiko besar dengan menggunakan mesin baru yang belum terbukti lebih baik dari generasi sebelumnya. Kami telah melakukan berbagai pengujian dan mendapatkan banyak masukan dari pembalap kami. Ada beberapa aspek dari GP25 yang tidak memberikan keuntungan signifikan dibandingkan GP24. Oleh karena itu, kami masih mempertimbangkan opsi terbaik untuk musim depan, ujar Tardozzi. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak mengingat Ducati biasanya selalu membawa inovasi terbaru untuk tetap unggul di persaingan MotoGP. Namun, dengan adanya pembekuan pengembangan mesin selama 2 musim ke depan, mereka harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika mereka memilih GP25, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan perubahan signifikan hingga tahun 2027. Oleh karena itu, Ducati cenderung ingin memastikan bahwa mesin yang digunakan benar-benar optimal sebelum memutuskan spesifikasi final. Salah satu alasan utama Ducati mempertimbangkan untuk tetap menggunakan GP24 adalah karena motor tersebut telah terbukti sangat kompetitif. Pada musim 2024, GP24 mendominasi berbagai seri dengan catatan kemenangan yang impresif. Bagnaia dan Marquez merasa nyaman dengan karakteristik GP24, terutama dalam hal pengereman dan kestabilan saat menikung. Jika Ducati tetap menggunakan GP24 untuk musim 2025, mereka dapat memaksimalkan keunggulan yang sudah dimiliki tanpa harus menghadapi risiko besar dari motor baru yang belum terbukti keunggulannya. Meski begitu, Ducati masih memiliki waktu sebelum memutuskan spesifikasi final yang akan mereka gunakan dalam 2 musim ke depan. Tes pramusim di Thailand akan menjadi momen krusial bagi Ducati untuk melakukan evaluasi terakhir. Jika dalam tes tersebut mereka menemukan bahwa GP25 bisa memberikan peningkatan signifikan, maka tidak menutup kemungkinan mereka tetap memilih motor baru tersebut. Namun, jika hasilnya masih menunjukkan bahwa GP24 lebih unggul, maka Ducati hampir pasti akan tetap menggunakan spesifikasi mesin lama untuk MotoGP 2025 dan 2026. Langkah Ducati ini mengingatkan pada strategi yang pernah digunakan beberapa tim di masa lalu. Beberapa pabrikan terkadang memilih untuk tetap menggunakan spesifikasi motor yang lebih stabil daripada mengambil risiko dengan motor baru yang belum teruji sepenuhnya.
Dalam situasi seperti ini, kestabilan dan kepercayaan diri pembalap menjadi faktor utama dalam menentukan performa di lintasan. Oleh karena itu, Ducati lebih mengutamakan keseimbangan antara inovasi dan keandalan agar tetap kompetitif di kejuaraan. Keputusan akhir Ducati akan sangat memengaruhi jalannya musim 2025 dan 2026. Jika mereka tetap menggunakan GP24, maka tim-tim pesaing seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Namun, jika Ducati mampu memaksimalkan potensi GP24 dengan pengaturan yang lebih baik, mereka masih bisa mempertahankan dominasinya di MotoGP. Semua mata kini tertuju pada tes pramusim Thailand, di mana Ducati akan membuat keputusan final mengenai masa depan mesin mereka. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tes pramusim MotoGP 2025 kelar, Marc Marquez merendah tak mau beri nilai sempurna ke diri sendiri. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, akhirnya selesai setelah 3 hari penuh pengujian. Meski berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan Desmosedici GP25, Marc Marquez memilih untuk merendah dan tidak memberi dirinya nilai sempurna atas pencapaiannya selama sesi pengujian. Pembalap Ducati Lenovo itu menjadi sorotan utama di tes pramusim kali ini. Dengan statusnya sebagai pendatang baru di tim pabrikan Ducati, banyak pihak yang penasaran bagaimana ia bisa beradaptasi dengan motor terbaru yang dikembangkan langsung oleh tim asal Borgo Panigale tersebut. Marquez mencatatkan waktu tercepat kelima pada hari terakhir tes dengan torehan 1 menit 57,042 detik, menunjukkan peningkatan dari hari sebelumnya. Meski begitu, ia merasa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki sebelum MotoGP 2025 resmi dimulai. Saya tidak akan memberi diri saya nilai 10 dari 10. Saya rasa ini belum sempurna. Ada banyak hal yang masih bisa ditingkatkan, dan saya masih butuh waktu untuk memahami semua detail Desmosedici GP25, ujar Marquez kepada media usai tes. Bagi Marquez, proses adaptasi dengan motor baru tidak bisa hanya diukur dari catatan waktu di tes pramusim. Baginya, yang lebih penting adalah memahami motor sepenuhnya agar bisa tampil konsisten sepanjang musim. Jujur saja, saya merasa cukup puas dengan progres yang kami buat selama 3 hari ini. Tetapi, ini baru tahap awal. Saya harus terus bekerja untuk memahami bagaimana memaksimalkan potensi motor dalam berbagai kondisi, jelas Marquez. Marquez juga mengakui bahwa motor Desmosedici GP25 memiliki perbedaan karakter dibandingkan dengan Desmosedici GP23 yang ia tunggangi bersama Gresini Racing pada musim lalu. Ia menyebut bahwa motor terbaru Ducati ini memiliki tenaga lebih besar, tetapi butuh pendekatan berbeda dalam mengendalikannya, terutama dalam hal manajemen ban dan pengereman. Saya merasa GP25 lebih agresif di beberapa area, terutama pada tenaga mesin. Itu bagus, tapi saya harus memahami cara mengontrolnya dengan lebih baik, terutama saat balapan panjang. Tujuan utama saya adalah bisa tampil stabil dari awal hingga akhir balapan, tambahnya. Tes Sepang bukanlah sesi yang berjalan mulus bagi Marquez. Pada hari kedua, ia mengalami kecelakaan di tikungan 9 saat mencoba memahami limit motor. Meski begitu, ia menganggap insiden tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi. Hari pertama, Marquez tampil impresif dengan finish di posisi kedua di belakang Fabio Quartararo, mencatat waktu 1 menit 57,606 detik. Hari kedua, mengalami crash di tikungan 9, namun tetap melanjutkan sesi dan fokus pada pengujian setup motor, berakhir di posisi ke-14. Hari ketiga, berhasil bangkit dan memperbaiki catatan waktunya, finish di posisi kelima dengan 1 menit 57,042 detik. Melihat progresnya dari hari pertama hingga hari terakhir, Marquez menganggap bahwa adaptasinya berjalan baik, meski belum sempurna. Kami berhasil menemukan beberapa hal penting, tetapi saya masih ingin mengembangkan gaya balap saya lebih jauh dengan motor ini, katanya. Menariknya, Marquez juga mengungkapkan bahwa ia masih mempelajari gaya balap para rivalnya yang lebih dulu terbiasa dengan Ducati.
Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, pembalap kawakan Ducati Jorge Martin, dan Enea Bastianini menjadi referensinya untuk memahami bagaimana Desmosedici GP25 bisa dimaksimalkan. Saya melihat data mereka, terutama Francesco Bagnaia, karena dia sudah sangat memahami motor ini. Saya mencoba memahami di mana saya bisa lebih baik, di mana saya harus beradaptasi, ujar Marquez. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ia tetap mengandalkan gaya balapnya sendiri dan tidak ingin hanya sekadar meniru gaya pembalap lain. Setelah tes Sepang, para pembalap akan kembali turun ke lintasan dalam sesi tes pramusim Thailand sebelum musim MotoGP 2025 resmi dimulai. Marquez pun menyadari bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum benar-benar siap menghadapi balapan pertama. Saya merasa cukup nyaman dengan motor ini, tetapi saya tidak ingin cepat puas. Kami masih harus bekerja keras di Qatar untuk memastikan semuanya benar-benar siap untuk musim baru, tegasnya. Dengan perkembangan yang cukup menjanjikan, para penggemar pun semakin menantikan kiprah Marc Marquez bersama Ducati Lenovo di musim MotoGP 2025. Mampukah ia langsung bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia? Jawabannya akan segera kita ketahui saat musim dimulai.